Bab 407 menunggu Pai turun dari langit. Ini adalah pertama kalinya Zhao Feng melihat garis keturunan mata yang aneh dan menakutkan. Hantu yang tak terlihat memperpanjang cakar putih mereka dan terus meraih tubuh Ye Yanyu dan membuka mulut mereka dan menggunakan lidah berdarah mereka untuk menjilat dengan rakus. Adegan di depan mata mereka mirip dengan Hundred Graves Forbidden Ground. Itu membuat tulang seseorang menjadi dingin. Kekuatan ini tidak terlihat, tetapi ada antara dunia energi fisik dan mental. Meskipun mata telanjang tidak bisa melihatnya, tubuh secara naluriah akan merasa dingin dan jijik. Mata hantu roh jahat, sepertinya saudara Cigui serius sekarang dan bahkan telah menggunakan keterampilan terlarang ini. Petik 2. Suatu kali seseorang dikunci oleh mata hantu roh jahat. Bahkan True Lord Rangs mungkin runtuh dan terkikis oleh hantu. Esensi darah mereka juga akan terus dimakan. Petik 2. Para jenius di Blackcliff Palace sangat bersemangat dan penuh harap. Dalam situasi normal Cigui tidak akan menggunakan mata hantu roh jahat dengan mudah karena menggunakan keterampilan ini membutuhkan biaya besar. Alis Ye Yanyu berkerut dan merasa bahwa kekuatan bertarungnya sedang dibatasi. Pekikan terdengar dalam benaknya yang mengguncang kesadarannya. Kerusakan paling langsung adalah bahwa esensi darahnya hilang terus-menerus. Garis keturunan mata ini memang menakutkan dan merepotkan. Sayangnya, itu perlu mengumpulkan jiwa dan kemudian menggunakan teknik rahasia untuk menggunakannya. Petik 2. Zhao Feng merasa sedikit menyesal. Mata spiritual dewanya tidak dapat menyalin setiap keterampilan karena banyak yang didasarkan pada atribut khusus atau garis keturunan. Misalnya, mata hantu roh jahat Cigui didasarkan pada mata hitam jahatnya. Namun, Zhao Feng tidak takut dengan mata hantu roh jahat. Api petirnya mata dewa membalas sebagian besar teknik istana tebing hitam, termasuk mata hantu roh jahat. Pada titik ini, Zhao Feng malah khawatir untuk Ye Yanyu. Jika Ye Yanyu kalah maka rencanaku akan dipaksa untuk berubah, dan kesulitan akan meningkat beberapa kali. Zhao Feng diam-diam menyaksikan dan tidak berpartisipasi. Rencananya bisa dengan lancar berkembang selama Ye Yanyu menekan 2 True Lord Rangs atau setara dengan 2 lainnya. Jadi istana Blackcliff hanya tahu trik samping jahat ini setelah puluhan ribu tahun. Tidak heran mereka berada di peringkat terakhir dari ketiga sekte. Petik 2. Ye Yanyu tiba-tiba terkekeh dingin. Memurnikan esensi langit bulan, Ye Yanyu berteriak dan lengannya membentang. Pada saat ini dia tampak suci dan berbudi luhur. Seketika sinar bulan terang bersinar darinya dan segala sesuatu dalam radius 10 yard termasuk rumput, batu dan batu mulai menguap. Hantu-hantu di sekitar Ye Yanyu mulai memekik setelah diterangi oleh cahaya sale itu. Bahkan kerangka bergaris perak True Lord Rang mulai merokok. Essence Moonsky Essence dari Ye Yanyu dapat melawan Dao of Ghost sampai tingkat tertentu dan langsung memecahkan masalah. Namun, pada saat ini darah yang merampas True Lord Rang juga menggunakan keterampilan yang mematikan. Roh penyembur darah bulan, jubah darah dari True Lord Rang mengepak, dan bulan darah mulai terbentuk di udara. Bulan darah besar menyebabkan cahaya bulan darah tanpa batas jatuh dan bentrok dengan Purifying Moon Sky Essence Ye Yanyu, menyebabkan asap hijau menggelembung. Selanjutnya, mulut besar terbuka di bulan darah yang mengunci Ye Yanyu. Ekspresi Ye Yanyu berubah saat dia merasakan kekuatan menarik tubuhnya ke arah mulut. The Blood Moon Devouring Spirit juga bisa secara langsung menyerap darah target bahkan dari jauh. Roh pemakan darah bulan ini adalah keterampilan terlarang yang sangat dominan yang dapat melahap esensi dari segala sesuatu. Dalam radius 100 yard, dengan memusatkannya pada beberapa yard, kekuatannya meningkat secara dramatis. Petik 2. Darah yang berjubah True Lord Rang tertawa dingin. Keterampilan bulan darahnya dan keterampilan bulan pemurnian Ye Yanyu membalas satu sama lain ke tingkat tertentu. Langkah ini telah membantu Cigui dan membalikkan keadaan. Baik. Cigui tertawa dan sekali lagi memanggil mata roh jahat roh untuk memblokir Ye Yanyu dan terus menghisap darahnya. Teknik rahasia dari 2 Lord True Rangs tidak mempengaruhi satu sama lain dan sebagai gantinya membantu satu sama lain karena mereka dari unsur Yin. Kakak senior Cigui, kami akan memberikan segalanya untukmu. Kakak Sue, kita akan mengalahkan pelacur ini bersama-sama. Para murid dari 2 sekte didukung dari jauh. Sebagai contoh, orang-orang dari Istana Tebing Hitam memanggil hantu untuk meningkatkan kekuatan roh mata jahat roh dan para jenius dari Istana Setan Bulan mencurahkan ki darah bulan mereka ke bulan darah di udara, meningkatkan kemampuan roh pemakan darah bulan. Tak terlihat,
Kekuatan kedua teknik rahasia itu hampir berlipat ganda dan benar-benar mampu menekan Ye Yanyu. Sky Moon Nine Slash. Kilatan dingin melintas di mata Ye Yanyu saat pedang transparan muncul di tangannya. Mata telanjang hanya bisa melihat 8 atau 9 kilatan cahaya bulan yang menghancurkan terhadap hantu. Ledakan, kilatan ini menyebabkan seluruh gunung bergetar dengan setiap serangan. Retak, lengan kerangka True Lord Reng Qigui terputus dan luka muncul di bulan darah saat mulai mengacaukan. Cahaya bulan sepertinya bisa memotong apapun dan bahkan hantu di sekitarnya pun rusak. Sky Moon Nine Slash. Keterampilan pedang yang menakutkan. Setiap serangan dapat membunuh True Lord Reng normal. Selanjutnya, setiap serangan adalah setelah serangan pertama dan meningkatkan kekuatan. Petik 2. Meskipun Zhao Feng bukan orang yang menghadapinya, dia masih bisa merasakan kekuatan yang menghancurkan dari tebasan. Ketika Sky Moon Nine Slash mencapai guncangan pedang kelima muncul di Qigui dan darah itu berjubah mata tuan sejati dan memiliki tanda-tanda mundur. Hantu mata jahat roh jahat Qigui memekik saat mereka mati, dan keterampilan garis keturunan matanya terpaksa berhenti. Pedang keenam melintas di udara dan mengirim kerangka True Lord Reng Qigui kembali puluhan meter. Sebuah luka berdarah tersisa di tubuh Qigui dan wajahnya sedikit pucat. Segera setelah itu pedang ke-8 menghancurkan bulan darah dan udara malah dipenuhi dengan cahaya bulan yang tak terbatas. Wah, darah yang berjubah True Lord Reng memuntahkan seteguk darah saat dia mundur dan luka langsung ke tulang bisa terlihat. Saat pedang ke-9 hendak menyingkat sosok Ye Yanyu goyah dan wajahnya menjadi pucat pasi. Esensi darahnya dan Yuan Qi habis, dan Sky Moon Slash ke-9 tidak sepenuhnya terbentuk pada akhirnya. Jadi itu yang terjadi. Ye Yanyu hampir tidak bisa menggunakan Sky Moon Nine Slash di tempat pertama dan setelah dirusak oleh keterampilan rahasia dua True Lord Reng, pedang ke-9-nya tidak bisa dilepaskan. Petik 2. Zhao Feng tahu situasinya lebih baik sebagai penonton. Gelombang. Baik Qigui dan darah yang berjubah tuan sejati menghela nafas. Hingga kini Ye Yanyu masih memiliki keunggulan dan melukai kedua lawannya dengan Qigui menderita kerugian terberat. 3 hingga 4 murid di dekatnya telah terbunuh dan kebanyakan dari mereka berada di puncak True Mystic Rank. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi merasa beruntung bahwa dia tidak mengganggu 3 True Lord Ranks. Pada kenyataannya, menurut rencana, Zhao Feng tidak akan dan tidak perlu melakukan apapun. Mata Zhao Feng berbinar lalu kembali ke ekspresi kasual aslinya. Pada titik waktu ini, ketiga True Lord Ranking berada di jalan buntu dan terluka. Mereka menggunakan setiap napas untuk beristirahat dan bersiap untuk serangan berikutnya. Zhao Feng merasa itu membosankan dan minum setetes Solar Dew Lunar Sky Bambu. Gelombang. Zhao Feng merasakan energi mentalnya mulai dibersihkan dan merasa sangat segar, seolah-olah dia telah dibasuh oleh matahari dan bulan. Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Dew dapat membersihkan dan memperkuat jiwa sembari juga menyembuhkan pikiran. Efek lainnya adalah meningkatkan energi dan pemahaman mental. Setelah menggunakan tetes ini, Zhao Feng merasa pikirannya menjadi lebih jelas dan tingkat energi mentalnya sudah sekitar tahap awal dari True Lord Rank. Setelah saya sepenuhnya menyerap penurunan ini, tingkat energi mental saya akan sepenuhnya dikonsolidasikan pada tahap awal tingkat True Lord Rank. Perhatian Zhao Feng kembali ke situasi. Dari awal sampai sekarang dia duduk di tempat yang sama dan tidak memiliki tanda-tanda untuk berpartisipasi. Seolah-olah dia hanya penonton. Anak ini masih memiliki pikiran untuk berkultivasi sekarang. Apakah dia pikir Pai akan jatuh dari langit ke atasnya? Para jenius dari 2 sekte memandang aneh pada Zhao Feng dan bahkan 3 True Lord Ranks memperhatikan Zhao Feng dari sudut mata mereka. Setelah semua, kekuatan pertempuran Zhao Feng berada di atas di antara mereka yang berada di bawah True Lord Rank dan bisa mengubah hasilnya jika dia bergerak pada akhirnya. Namun, Zhao Feng duduk diam dan tidak bergerak. Tepat pada saat ini situasinya berubah. Sua-sua, baik Ye Yanyu dan kucing kecil pencuri itu bergerak pada saat yang sama dan melompat menuju harta di dinding. Hentikan dia, ekspresi Qigui dan pemuda berjubah darah berubah seketika, dan keduanya mencegatnya. Kucing kecil pencuri menghilang dan Ye Yanyu menggunakan 2 slash Sky Moon untuk memaksa kembali 2 True Lord Ranks. Hehe, Life Returning Grass. Ye Yanyu mencabut rumput suci. Miao miao, kucing kecil pencuri itu melambaikan cambuk darah ular mistiknya dan mengeluarkan buah gelas darah. Buah gelas darahku.
Pemuda berjubah darah menyerbu ke arah kucing pencuri kecil dengan mata melotot. Kucing kecil pencuri itu tersenyum ketika mengambil buah gelas darah itu lalu dengan tangkas melompat ke arah jamur racun yin bumi dan menggigitnya. Berhenti, jamur racun bumi yinku. Petik 2. Qigui berseru saat dia hampir menjadi gila. Ini adalah bahan yang sempurna untuk meningkatkan mayat hantu. Namun, Ye Yanyu memblokir mereka dan mereka hanya bisa menonton kucing pencuri kecil mengambil buah gelas darah dan menelan jamur racun yin bumi. Bab 408 duduk. Pada saat ini saat orang lain berjuang untuk harta karun, Zhao Feng mendapatkan pemahaman dari Solar Lunar Sky Shoot Deo Bambu. Dia tetap tidak tergerak oleh persaingan antara tiga True Lord Ranks dan tanpa ekspresi bahkan ketika kucing kecil pencuri itu mengambil buah gelas darah. Sama sekali tidak melakukan apapun. Dia seperti orang suci yang hanya berfokus pada kultivasi. Semua yang lain hanyalah bantuan dari luar. Menurut rencana, aku tidak perlu melakukan apapun. Mata Zhao Feng sesekali berbinar. Dari awal sampai sekarang dia telah terjebak ke titik ini dan tidak bergabung dalam kompetisi antara tiga True Lord Ranks. Ketika kucing kecil pencuri itu menelan jamur racun bumi yin, Zhao Feng mengangguk diam-diam. Awal rencana telah berhasil, namun, kucing kecil pencuri itu sekarang juga dalam situasi berbahaya. Itu telah mengambil buah gelas darah, sebuah item yang dapat meningkatkan budidaya secara dramatis dan merupakan sesuatu yang darahnya akan dirampas oleh True Lord Rank. Tinggalkan buah gelas darah. Darah yang berjubah tuan sejati melompat ke arah kucing kecil pencuri itu. Kucing sialan ini menelan jamur racun bumi yinku. Qigui sangat marah sehingga dia mulai gemetaran. Dibandingkan dengan buah gelas darah ia lebih suka jamur racun bumi yin. Dia memerintahkan kerangka True Lord Rank untuk memblokir Ye Yanyu sambil pergi untuk kucing kecil pencuri itu sendiri. Kucing kecil berhati-hatilah. Ye Yanyu mengungkapkan ekspresi khawatir. Dua True Lord Ranks telah meninggalkannya dan langsung menuju ke arah kucing kecil pencuri itu. Kucing kecil pencuri harus berlari ke arah yang berlawanan karena tidak bisa pergi ke Ye Yanyu dan arah ini berada di jalur Zhao Feng. Miao miao, kucing kecil pencuri melintas ke arah Zhao Feng yang sedang duduk. Kucing kecil pencuri, hati Ye Yanyu bergerak dan memikirkan sesuatu tetapi dia tidak menghentikannya. Bagian, ini akan menguji kesetiaan kucing pencuri kecil itu. Sua, kucing kecil pencuri itu menghilang ketika mendarat di Zhao Feng. Brat, serahkan kucing itu. Darah merampas tuan benar dan Qigui dibebankan ke Zhao Feng dan yang terakhir melompat ketakutan. Ini adalah dua True Lord Ranks dan bukan yang normal pada saat itu. Dia tidak bisa membawa mereka. Ini berarti bahwa kucing kecil pencuri telah membawa malapetaka pada Zhao Feng, pemilik aslinya. Pantas, Ye Yanyu menghela nafas. Jadi, kamu ingin menggunakannya untuk menghabisiku. Zhao Feng dengan marah menarik keluar kucing pencuri kecil di dekat telinga dan membuangnya. Reaksinya sangat cepat dan melihat melalui rencana kucing pencuri kecil itu. So, Mystic Snake Blood Whip kucing pencuri kecil itu masih melilit kaca darah saat itu dibuang. Tinggalkan buah gelas darah di belakang. Darah yang berjubah True Lord Rank dan Qigui melompat ke arah kucing kecil pencuri itu dengan mengerikan. Kucing kecil, Ye Yanyu segera bergegas untuk menyelamatkan kucing kecil pencuri dan bertarung dengan dua True Lord Rank sementara Zhao Feng duduk kembali. Dalam situasi saat ini, Ye Yanyu dan kucing kecil pencuri itu memiliki keunggulan absolut. Buah gelas darah dan rumput yang hidup kembali telah diambil oleh Ye Yanyu dan bahkan jamur racun bumi yin telah ditelan oleh kucing kecil pencuri itu. Keberhasilan, Zhao Feng menyaksikan situasi kacau dan diam-diam melihat ke dalam barang interspatialnya. Segera, Zhao Feng menemukan jamur racun busuk di dalam gelang interspatialnya. Jamur racun yin bumi, tambang, Zhao Feng mengungkapkan ekspresi ceria. Ini adalah target sejati Zhao Feng. Jika Zhao Feng benar-benar harus memilih antara jamur racun yin bumi dan buah gelas darah, ia pasti akan memilih yang pertama. Jamur racun bumi yin adalah bahan tingkat atas untuk mayat hantu dan bahkan Qigui akan menjadi gila karenanya. Setelah saya menggunakan ini pada mayat hantu perunggu hijau saya, itu pasti bisa mencapai True Lord Rank. Petik 2. Zhao Feng menekan kegembiraan di hatinya. Selain itu, jamur racun bumi yin memiliki efek lebih dari itu. Ini adalah salah satu bahan utama untuk membuat racun. Jika jamur racun bumi yin ini digunakan dengan karung racun kalajengking raksasa saya,
racun itu akan lebih mematikan dan begitu mayat perunggu hijau saya mencapai True Lord Rank dan menambahkan 2 racun ini, itu akan jauh lebih efektif daripada meningkatkan kekuatan saya. Petik 2. Mata Zhao Feng berbinar saat dia menarik napas dalam-dalam, memaksakan dirinya untuk tenang dan dia terus mengikuti gelombang kegembiraan. Rencananya telah dimulai sejak melihat kalajengking raksasa. Pertama, racun kalajengking raksasa bisa membunuh mereka yang berada di True Lord Rank tanpa keraguan sedikitpun. Ini menunjukkan betapa mematikannya racun ini. Zhao Feng juga berpikir tentang bagaimana racun akan menjadi lebih lemah setelah diterapkan pada mayat dan tingkat mayat tidak cukup tinggi, jadi itu tidak bisa mengancam orang-orang di True Lord Rank bahkan dengan karung racun. Karena itu, poin kuncinya adalah masih jamur racun Bumi Yin. Jamur racun Bumi Yin dapat meningkatkan kekuatan mayat hantu dan mengimbangi hilangnya kekuatan dalam karung racun dan bahkan memperkuatnya lebih jauh. Langkah paling utama Zhao Feng selesai. Dia memiliki jamur racun Bumi Yin. Hanya berpikir tentang bagaimana mayat hantu True Lord Rank dengan racun yang bisa membunuh mereka di True Lord Rank menakutkan. Zhao Feng dengan cepat memasukkan jamur racun Bumi Yin ke dalam item lotus hitamnya dalam situasi kacau. Alasan lain dia memilih jamur racun Bumi Yin dan bukan buah gelas darah adalah karena jika dia mencapai rank Tuan sejati, itu akan menyebabkan Ye Yanyu menjadi sadar dan waspada. Oleh karena itu, jika dia ingin terus berada di sisi sekte spiritual bulan murni itu akan sulit. Selanjutnya, setelah makan buah gelas darah dia akan membutuhkan 10 hari hingga setengah bulan untuk mencapai True Lord Rank dan dalam reruntuhan Sein ungu yang berbahaya ini, di mana Zhao Feng akan menemukan waktu. Bukan hanya satu langkah dari tahap akhir dari True Mystic Rank ke True Lord Rank. Karena itu Zhao Feng menyerah pada buah gelas darah karena terlalu sulit. Jamur racun Bumi Yin tidak banyak berguna untuk Ye Yanyu dan tidak akan menarik perhatiannya setelah diambil oleh kucing kecil pencuri itu. Bagaimanapun, kucing kecil pencuri itu memakan banyak sumber daya setiap hari. Petik 2. Senyum muncul di wajah Zhao Feng. Pada saat ini siapa yang akan berpikir bahwa Zhao Feng akan memiliki jamur racun Bumi Yin dengan tidak melakukan apa-apa. Qigui masih mengira jamur racun Bumi Yin ada di perut kucing kecil yang sedang dicuri dan sedang dicerna. Bahkan Ye Yanyu akan tertipu. Yang kedua kucing kecil pencuri itu menghilang, telah menempatkan jamur racun Bumi Yin di dalam gelang interspatial Zhao Feng. Kucing kecil pencuri itu memiliki kemampuan ini ketika lahir, dan Zhao Feng sakit kepala ketika sumber dayanya dimakan oleh kucing kecil pencuri itu, tetapi pada saat yang kritis kemampuan kucing pencuri kecil ini berguna. Di dalam teratai hitam, Zhao Feng mengendalikan situasi di dalam dengan mata spiritual Tuhannya. 2 mayat perunggu hijau memiliki lapisan es menutupi mereka dan tidak bergerak. 2 mayat, 1 jamur racun Bumi Yin. Itu pasti akan cukup untuk seseorang mencapai True Lord Rank dan akan memiliki sisa ekstra, tapi itu akan sia-sia. Petik 2. Zhao Feng berpikir dan akhirnya membagi jamur racun Bumi Yin menjadi 2, memberikan masing-masing setengahnya pada mayat perunggu hijau. Ini berarti bahwa kekuatan jamur racun Yin Bumi akan sepenuhnya dimanfaatkan. Dengan penguatan batu penandaan langit sebelum mereka masing-masing memiliki peluang 80% untuk mencapai rank Tuan sejati dengan setengah jamur racun Bumi Yin. Zhao Feng menghitung. Jika dia tidak mendapatkan Sky Marking Stone sebelumnya dan memperkuat keduanya, Zhao Feng akan fokus hanya pada satu tapi sekarang dia memutuskan untuk mencoba keduanya karena racun adalah titik kunci dalam mengancam True Lord Ranks. 2 mayat perunggu hijau segera memakan jamur racun Bumi Yin dan jamur racun Bumi Yin memang layak menjadi item tingkat atas untuk meningkatkan mayat. Ketika 2 mayat hantu memakannya, mereka mulai merokok dengan udara erosi dan kekuatan mereka meningkat dengan cepat di dalam teratai hitam. Hanya 2 hingga 3 hari yang dibutuhkan agar kekuatan 2 mayat hantu ini sebanding dengan tingkat True Lord Rank dan paling tidak hanya akan sedikit berkurang. Setelah itu saya akan menambahkan karung racun kalajengking ke mereka. Hehehe, ini penuh dengan harapan. Petik 2. Zhao Feng mengambil kembali kesadarannya dari lotus hitam dan pada saat ini pertempuran antara 3 True Lord Ranks telah memasuki tahap akhir. Ye Yanyu dan kucing kecil pencuri itu mengambil setidaknya 1/2 dari harta karun dan menghancurkan beberapa lainnya. Jika mereka tidak bisa mendapatkannya, mereka setidaknya bisa melemahkan lawan. Jika jamur racun Bumi Yin yang ditelan kucing kecil pencuri jatuh ke tangan Qigui, kekuatan bertarungnya akan meningkat secara dramatis. Oleh karena itu, di mata Ye Yanyu,
kucing kecil pencuri telah menghancurkan jamur racun yin bumi dan melemahkan peluang penguatan lawan. Qi Gui dipenuhi dengan kebencian dan keengganan. Jika dia bisa mendapatkan jamur racun bumi yin, setidaknya salah satu mayat hantu akan mencapai tahap akhir True Lord Rank. Seseorang harus tahu dari 10 dewa sejati yang memasuki reruntuhan, hanya 3 yang telah mencapai tahap akhir True Lord Rank. Sayangnya, harta yang sempurna ini telah dimakan oleh kucing kecil pencuri itu. Di sisi lain, darah berjubah True Lord Rank juga menggertakkan giginya saat buah gelas darah akhirnya diperoleh oleh Ye Yanyu. Meskipun itu bukan yang paling cocok untuk Ye Yanyu, itu masih akan memungkinkan kultivasinya meningkat. Namun, Ye Yanyu tidak segera memakannya karena dia tidak memiliki kesempatan untuk itu. Dia telah diserang oleh teknik terlarang dari 2 Lord True Rank sebelumnya dan sedikit terluka. Meskipun dia menekan keduanya, pada akhirnya dia membayar harga yang mahal dan kontribusi kucing pencuri kecil itu tak terukur. Harta karun di dinding segera terbelah dan Zhao Feng duduk di tanah dari awal hingga akhir, tidak pernah berpartisipasi. Para jenius dari ketiga kekuatan semua tampak aneh ke arah Zhao Feng. Pada saat ini, Zhao Feng hampir sepenuhnya menyerap setetes pertama Solar Dew Shoot bambu lunar dan tingkat energi mentalnya sebanding dengan tahap awal dari True Lord Rank. Akhirnya, dia berdiri. Dewi Ye. Zhao Feng menemukan Ye Yanyu. Apa? Setelah pertempuran sengit, Ye Yanyu terluka dan wajahnya sedikit pucat. Aku ingin 2 tetes Elixir of Life dari Life Returning Grass atau setengah dari Life Returning Grass. Zhao Feng berkata tanpa ekspresi. Apa? Ye Yanyu tidak yakin apakah dia telah mendengar dengan benar. Dia telah berjuang seumur hidup untuk mendapatkan kehidupan ini, mengembalikan rumput, dan orang ini tidak melakukan apa-apa sama sekali dan hanya duduk di sana sepanjang waktu. Dan sekarang dia ingin setengah. Bab 409 menghalangi jalan. Apa? Ini mungkin. Para jenius dari Black Cliff Palace dan Moon Demon Palace di dekatnya tampak aneh ke arah Zhao Feng. Zhao Feng tidak melakukan apa-apa dan hanya duduk di belakang sementara yang lain berjuang untuk harta karun. Sisi sekte spiritual bulan murni hanya memiliki Ye Yanyu dan dia telah menghancurkan orang-orang yang hadir sendirian. Setelah Ye Yanyu menuai hasil, dia meminta kehidupan yang berharga untuk mengembalikan rumput. Bahkan mereka yang berasal dari Moon Demon Palace dan Black Cliff Palace tidak tahan untuk menyaksikan ketidakberdayaan seperti itu. Namun, Zhao Feng bertindak sangat percaya diri, seolah-olah dia yakin Ye Yanyu akan memberikannya padanya. Mimpi indah. Ye Yanyu memberi mata putih pada Zhao Feng. Dia tidak keberatan Zhao Feng mengambil sebagian dari kalajengking raksasa karena organ-organ di dalamnya kotor dan berdarah. Namun, Life Returning Grass berbeda. Nilainya bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan karung racun kalajengking raksasa. Selain itu, rumput pengembalian kehidupan adalah kehidupan kedua bagi siapapun dan Zhao Feng tidak melakukan apapun ketika mereka berpikir. Hanya memikirkan hal ini membuat Ye Yanyu marah. Dia bahkan ragu apakah akan merekomendasikan dia ke sekte spiritual bulan murni atau tidak. Menurut kesepakatan kami, kamu perlu membantuku 3 kali. Biarkan waktu ini dihitung sebagai 1. Petik 2. Zhao Feng berkata tanpa ekspresi dan Ye Yanyu berhenti. Menurut kesepakatan di antara mereka, ini memang benar. Zhao Feng sudah menggunakan satu kesempatan untuk membantu ketika Ye Yanyu telah melindunginya dan Zhao Feng jelas pergi ke kesempatan kedua sekarang. Hehe, kesepakatan kami adalah bahwa aku akan membantumu 3 kali tetapi tidak termasuk memberikan barang gratis padamu. Ye Yanyu tersenyum. Dia bukan seseorang yang akan membiarkan Zhao Feng memotongnya dengan bebas. Zhao Feng terdiam beberapa saat sebelum berkata dengan gigi terkatup, kamu tidak tahu malu. Bantuan saya untuk Anda jelas tidak bisa tanpa batas atau pembatasan. Jika Anda ingin saya mati, apakah saya akan bunuh diri? Jika Anda mengatakan kepada saya untuk memberikan segalanya kepada Anda, apakah saya harus? Petik 2. Ye Yanyu tertawa dingin. Miao miao. Kucing kecil pencuri itu bertepuk tangan untuk Ye Yanyu dengan menertawakan. Mata Zhao Feng menyipit dan meskipun Ye Yanyu telah tertipu olehnya dan kucing kecil pencuri itu, dia jelas bukan seorang idiot yang akan memberikan manfaat yang mudah baginya. Apakah kamu ingin Life Returning Grass untuk menyelamatkan hidup seseorang yang penting? Jika Anda melarutkan fakta darah antara Anda dan kucing kecil pencuri itu, saya bisa mempertimbangkannya. Petik 2. Mata Ye Yanyu menyala saat dia mendekati kebenaran. Berutang budi pada seseorang. Zhao Feng berbalik dan berjalan ke sisi lain.
Dia mengira Ye Yanyu tidak setuju tapi Zhao Feng tidak panik. Dia masih memiliki dua cara untuk mendapatkan rumput pengembalian kehidupan. Pada saat ini para jenius dari ketiga belah pihak masih mencari harta karun di dekatnya tetapi Zhao Feng tidak berpartisipasi. Setelah pertarungan ketiga True Lord Rangs terluka dan Ye Yanyu berjalan keluar dari gua untuk menemukan tempat yang tenang untuk pulih. Luka erosi pada jiwaku sangat sulit untuk disembuhkan. Ye Yanyu duduk bersila dengan ekspresi agak pucat. Tubuh fisiknya terluka ringan selama pertarungan dan kerusakan utamanya adalah esensi darah serta jiwanya. Lagi pula, dalam pertempuran Qigui dan pemuda berjubah darah telah menggunakan teknik terlarang yang diambil Ye Yanyu. Ye Yanyu menggunakan banyak pil spiritual berharga yang memulihkan Yuan Qi-nya, tetapi kecepatan pemulihan untuk esensi darahnya jauh lebih lambat. Yang paling sulit disembuhkan masih kerusakan pada jiwanya yang disebabkan oleh mata hantu rohani jahat Qigui. Petik 2. Kerusakan jiwa tidak bisa disembuhkan dengan cepat. Bahkan jika Anda menggunakan Life Returning Grace, itu hanya akan memulihkan kekuatan hidup Anda tetapi tidak akan banyak berpengaruh pada jiwa Anda. Petik 2. Zhao Feng berkata perlahan, "Apa, kamu tahu obat?" Petik 2. Ye Yanyu mendengus dan merilis aura True Lord Rank-nya untuk mengguncang surga bumi Yuan Qi di dekatnya untuk memberi sinyal kepada Zhao Feng tidak membuat gerakan apapun. Bahkan jika dia tidak berada di puncaknya, dia bisa membunuh Zhao Feng semudah membalik telapak tangannya. Saya akan berpikir bahwa Anda memiliki satu atau dua pil spiritual yang membantu memulihkan jiwa tetapi akan memakan waktu setidaknya setengah bulan dan tidak akan menjamin cedera sepenuhnya disembuhkan. Zhao Feng tersenyum tipis dan Ye Yanyu terkejut karena apa yang dia pikir hampir sama persis dengan situasinya. Ini berarti bahwa Ye Yanyu membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk mencapai puncaknya dan Purple Saint Ruins dipenuhi dengan kekayaan termasuk inti dari Ruins Treasure Palace. Untungnya saya menemukan beberapa Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Dew di dalam gua yang dapat membersihkan erosi oleh mata hantu roh jahat. Jika Anda mendapatkan 2 tetes Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Dew, hanya 2 atau 3 hari yang diperlukan untuk menyembuhkan luka pada jiwa. Ditambah lagi, itu tidak akan meninggalkan luka tersembunyi. Petik 2. Zhao Feng tersenyum dan berkata, "Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Dew." Mendengar ini ekspresi Ye Yanyu berubah. Dia jelas pernah mendengar efek Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Dew sebelumnya. Itu bisa memperkuat energi dan pemahaman mental. Itu bahkan berguna baginya yang berada pada tahap akhir dari True Lord Rank. Yang paling penting ini sangat efektif untuk menyembuhkan luka jiwa. Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Dew. Ye Yanyu menggigit bibirnya. Dalam situasi saat ini dia sangat membutuhkan item ini yang bisa membersihkan jiwa dan dalam hal nilai Solar Lunar Sky Shoot Bamboo hanya di bawah rumput pengembalian kehidupan dan buah gelas darah. Namun, setelah mengatakan ini Zhao Feng terdiam. Ini adalah jalan keduanya dan dia tidak percaya Ye Yanyu akan menolak ini. Namun, Ye Yanyu sangat tenang dan tidak segera meminta untuk berdagang karena dia khawatir Zhao Feng akan merobeknya secara drastis. Zhao Feng senang menunggu dan menggunakan setetes Solar Shoot Dew Bamboo Lunar Sky di depan mata Ye Yanyu untuk memperkuat energi mentalnya. Tetesan kedua dari Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Dew tidak lagi efektif bagiku, tetapi masih dapat sepenuhnya mengkonsolidasikan tingkat energi mentalku ke tingkat awal True Lord Rank. Zhao Feng mulai memahami dan ketika Ye Yanyu pulih Zhao Feng tidak melupakan 2 mayat perunggu hijau di dalam teratai hitam. Udara kematian 2 mayat hantu hijau perunggu mulai mengkonsolidasikan dan aroma erosi semakin kuat. Dalam sekejap mata 2 hari telah berlalu dan aura dari 2 mayat hantu adalah tentang tingkat True Lord Rank dan energi dari jamur racun yin bumi hampir sepenuhnya dikeluarkan. Di luar garis-garis perak gelap telah menggantikan perunggu hijau dan lebih baik menyebutnya, mayat racun perak gelap, sebagai gantinya karena jamur racun yin bumi adalah tanaman yang sangat mematikan dan 2 mayat hantu sudah memiliki racun yang kuat. Bahkan jika karung racun kalajengking raksasa tidak ditambahkan pada racun mayat racun perak ini sudah cukup untuk mengancam orang-orang di alam roh sejati. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi dipenuhi dengan harapan. Rencananya mayat racunnya sekitar 60-70% selesai. Selanjutnya Zhao Feng diam-diam menaruh karung racun ke dalam teratai hitam dan kemudian menambahkannya pada mayat racun perak gelap secara rahasia di teratai hitam. Dengan penambahan karung racun, garis-garis perak pada 2 mayat racun itu semakin jelas sekarang. Dalam hal level 2 mayat racun perak gelap ini hampir tidak pada 80% dari True Lord Rank tetapi dengan racun mereka,
kerusakan mereka yang sebenarnya jauh melebihi mayat hantu True Lord Rank yang normal. Zhao Feng menginspeksi mereka dengan mata spiritual Tuhannya. Selama dia membesarkan mereka dengan baik, dua mayat racun perak gelap ini akan dapat dengan mudah mencapai True Lord Rank. Setelah 3 hari beristirahat, Ye Yanyu akhirnya tidak tahan dan menemukan Zhao Feng. Ayo berdagang. Suara Ye Yanyu terdengar dari belakang dan senyum muncul di bibir Zhao Feng saat ia memperdagangkan 2 tetes Solar Lunar Sky Shoot Dew Bambu dengan 2 tetes Elixir of Life. Elixir of Life sekarang ada di tanganku sekarang. Zhao Feng memasukkan 2 tetes ke labu hijau dan Ye Yanyu segera menggunakan 2 tetes Solar Lunar Sky Shoot Dew Bambu untuk meningkatkan kecepatan pemulihannya. Pada periode ini, Zhao Feng berkeliling ngarai misterius mencoba menemukan beberapa harta karun. Para jenius dari Blackcliff Palace sedang menuju ke arah ini juga. Cici terkemuka telah pulih dan melihat Zhao Feng dan Ye Yanyu yang pulih dari jauh. Matanya berbinar saat memindai Ye Yanyu dan Zhao Feng. Bahkan jika Ye Yanyu tidak berada di puncaknya, mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan mereka. Brother Cigui, Brother Moyu telah mengirim surat panah hantu yang mengatakan bahwa dia akan datang dan mendukung kami. Sesosok muncul dan tiba. Hebat, Brother Moyu bahkan sedikit lebih kuat dari saya dan kami akan memiliki tingkat kemenangan 60% melawan jiwa yang terluka Ye Yanyu. Setidaknya bocah berambut biru dan kucing licik itu tidak akan bisa melarikan diri. Petik 2. Senyum brutal muncul di wajah Cigui. Jenius terkuat dari Blackcliff Palace kali ini bukan Cigui, tapi Moyu dan Moyu juga memimpin tim yang bahkan lebih besar. Saudara Cigui, anak itu akan datang. Gadis yang awalnya memiliki teratai hitam memandang pemuda berambut biru yang datang dengan ketakutan. Pendatang baru itu memang Zhao Feng. Semua orang tolong tunggu. Zhao Feng dengan percaya diri memblokir jalan orang-orang dari istana Blackcliff dan Cigui dan ekspresi perusahaan meredup saat mereka melepaskan aura hantu mereka yang bahkan akan membuat alam roh sejati yang normal tidak dapat bernapas. Berat, beraninya kamu menghalangi jalan kami. Apakah Anda lelah hidup? Petik 2. Saudara Cigui, biarkan kami membunuhnya. Para jenius dari Blackcliff Palace menggertakkan gigi mereka dengan kebencian. Ekspresi hidung menusuk Cigui jatuh saat api putih tampak bersinar di matanya saat dia menatap Zhao Feng tetapi tidak bergerak. Keyakinan dan ketenangan yang ditunjukkan Zhao Feng membuatnya curiga ada trik. Bab 410 Perdagangan. Saat ini, Zhao Feng memblokir orang-orang dari Istana Tebing Hitam dengan percaya diri. Zeze, apakah bocah ini ingin membawa kita semua sendirian? Para jenius dari Blackcliff Palace memiliki ejekan di wajah mereka tetapi gadis teratai hitam dalam kelompok itu takut dan waspada di matanya, tidak berani meremehkan Zhao Feng. Anak, Anda ingin datang ke sisi istana Blackcliff. Karena kau jenius dalam Dao of course, aku bisa merekomendasikanmu. Petik 2. Api putih menyala di mata Cigui saat dia menjilat bibirnya dan melirik Ye Yanyu 2 mil jauhnya dari sudut matanya. Dia memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Zhao Feng sebelum Ye Yanyu tiba. Namun, Zhao Feng tampaknya tidak memiliki jejak rasa takut saat dia menghadapi orang-orang dari Blackcliff Palace. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa Ye Yanyu yang sedang pulih tampaknya bahkan tidak peduli dengan kehidupan Zhao Feng. Semua keanehan ini membuat Cigui curiga. Apakah Ye Yanyu benar-benar tidak peduli dengan kehidupan Zhao Feng? Mata orang-orang dari Blackcliff Palace berbinar tetapi mereka tidak bisa membuat keputusan karena mereka takut ada trik. Pada kenyataannya, Cigui dan teman-temannya tidak salah. Ye Yanyu memang tidak peduli tentang kehidupan Zhao Feng tetapi khawatir jika dia mati, kucing kecil pencuri itu juga akan. Adapun Zhao Feng, dia tidak takut dengan istana Blackcliff karena energi mentalnya telah mencapai tahap awal True Lord Rank dan dengan 2 mayat racun perak gelap lainnya dengan kekuatan pertempuran masing-masing peringkat True Lord, normal True Lord Sweren, pertandingannya. Ayo buat kesepakatan, kata Zhao Feng ringan dengan nada santai. Berurusan, Cigui dan rekan-rekannya awalnya terkejut tetapi wajah mereka kemudian dipenuhi dengan jijik namun sebelum tanggapan mereka, Zhao Feng telah membuka mata spiritualnya dan memindai seluruh kelompok. Weng gelombang. Orang-orang dari Blackcliff Palace merasakan indera mereka berbalik dan tiba-tiba muncul di sebuah bangunan sederhana. Di dalam gedung, Zhao Feng duduk di satu sisi sementara Cigui dan yang lainnya di sisi lain. Ilusi energi mental. Dia menempatkan kita semua menjadi satu.
Petik 2. Ilusi energi mental anak ini memang tidak sederhana dan menggunakan metode ini untuk berkomunikasi dengan kami. Beberapa orang jenius dari Blackcliff Palace memandang Zhao Feng dalam perspektif yang berbeda dan Qi Gui sedikit tergerak. Zhao Feng telah menciptakan ilusi energi mental yang sangat realistis, tetapi yang paling penting, itu telah menyelimuti mereka semua. Dia tiba-tiba menyadari mengapa Zhao Feng berani menghadapi mereka semua sendirian. Tingkat energi mental Zhao Feng telah mencapai tahap awal True Lord Rank, tidak jauh berbeda dari Qi Gui. Jika dia menggunakan keterampilan energi mental, setiap orang selain Qi Gui tidak akan bisa menghalanginya. Nak, apa yang kamu inginkan? Apa yang Anda harus berdagang dengan kami? Petik 2. Qi Gui langsung ke intinya. Pada saat ini dia tidak berani meremehkan Zhao Feng. Begitu Zhao Feng dan Ye Yanyu bergabung, mereka semua mungkin tertinggal. Untungnya dia melihat ada jembatan antara Zhao Feng dan Ye Yanyu juga dan mereka tidak saling percaya. Saya ingin cakar kalajengking raksasa, Deadly In Crystal Bond dan 10,000 Course Grace. Zhao Feng meminta 3 bahan dan yakin bahwa mereka memiliki cakar kalajengking raksasa. Ketika mereka membelah kalajengking raksasa, cakar telah pergi ke Blackcliff Palace. Adapun tulang kristal yin yang mematikan dan rumput 10.000 mayat, Zhao Feng tidak yakin apakah mereka memilikinya atau tidak. Cakar kalajengking raksasa itu mudah dikatakan, karena kita punya 4 dan perdagangan 1 baik-baik saja. Adapun bon kristal yin yang mematikan itu dapat meningkatkan serangan mayat hantu dan sangat langka. 10.000 mayat rumput bahkan lebih berharga dan dapat meningkatkan budidaya mayat hantu dan nilainya tepat di bawah jamur racun yin bumi. Bahkan jika kita memilikinya, kita tidak akan memperdagangkannya denganmu. Petik 2. Qi Gui merespons. Dia bertanya-tanya untuk apa Zhao Feng membutuhkan barang ini. Segera, kilatan melewati mata Qi Gui, cakar kalajengking raksasa berasal dari kalajengking besar dan sangat tajam. Setelah bergabung dengan karung racun, ia akan dapat menggunakan racun dengan lebih baik. Dia ingin cakar kalajengking raksasa kemudian menggunakannya dengan racun dan menambahkannya ke mayat hantu. Dia memang layak menjadi jenius True Lord Rank dan segera menemukan pikiran Zhao Feng. Zhao Feng sebenarnya merencanakan ini. Dia akan meningkatkan ketajaman mayat hantu dan cakar bekerja selaras dengan racun. Tulang kristal yin yang mematikan dapat meningkatkan serangan mayat hantu dan hanya dengan meningkatkan kekuatan serangan, pertahanan lawan akan ditembus terbuka dan agar racunnya bekerja. Qi Gui melanjutkan jalan ini. Namun, meskipun bon kristal yin yang mematikan dapat meningkatkan serangan mayat hantu itu masih tidak bisa mengancam mereka yang berada di True Lord Rank pada akhirnya. Karena itu ia ingin rumput 10.000 mayat untuk mengangkat mayat hantu ke True Lord Rank. Petik 2. Setelah menyelesaikan analisis, Qi Gui menatap Zhao Feng dengan dingin. Setelah rantai pikiran Zhao Feng selesai, kekuatannya akan sangat mengancam 10 tuan sejati. Qi Gui sekarang waspada dan berhati-hati terhadap Zhao Feng. Kita tidak bisa melakukan kesepakatan ini. Qi Gui segera menolak dan Zhao Feng tidak terkejut. Mengapa Qi Gui akan meningkatkan kekuatan lawan? Namun, jika dia menemukan Qi Gui itu berarti dia memiliki tingkat kepercayaan tertentu meskipun itu bukan 100%. Saya akan menggunakan 2 sumber daya untuk berdagang. Jika Anda tidak mau maka lupakan saja. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Zhao Feng mengeluarkan setetes Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Dew dan sepotong kecil Sky Marking Stone. Zhao Feng masih memiliki 3 tetes Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Dew kiri dan hanya berencana untuk berdagang 1. Awalnya ada 1 bagian besar Sky Marking Stone tetapi telah dipecah menjadi 3 oleh Zhao Feng untuk memperkuat 2 mayat hantu dan ini adalah potongan kecil terakhir yang tersisa. Ketika 2 item ini dikeluarkan, ekspresi Qi Gui sedikit berubah. Jika saya ingat dengan benar, kerangka True Lord Rank Anda tetapi dipotong menjadi 2 oleh kalajengking raksasa dan lengan mayat True Lord Rank lainnya telah terputus adalah Ye Yanyu. Apakah saudara Qi bersedia menyembuhkan mereka? Petik 2. Zhao Feng tersenyum tipis dan Qi Gui tidak mengatakan apa-apa. Selama beberapa hari terakhir, 2 mayatnya True Lord Rank hampir tidak pernah diperbaiki dan menghabiskan banyak sumber daya top tetapi kekuatan pertempuran mereka berdua turun sedikit. Kebetulan batu marking langit Zhao Feng dapat memperkuat mayat hantu dan dia harus mengakui batu penanda langit menariknya. Jika saya bisa mendapatkan sepotong batu menandai langit, 2 mayat hantu True Lord Rank saya tidak hanya akan pulih tetapi bahkan menjadi sedikit lebih kuat.
Hati Cigui tersentuh tetapi dia tidak segera berbicara. Hehe, teknik terlarang seperti mata hantu roh jahat pasti memiliki reaksi yang mengerikan. Satu tetes solar lunar sky bamboo shoot deus sepertinya tidak cukup. Petik 2. Zhao Feng tertawa ringan lagi dan kali ini ekspresi Cigui berubah secara dramatis. Dia telah membayar harga untuk menggunakan mata hantu roh jahat dan melukai dirinya sendiri setelah menggunakannya pada Ye Yanyu yang memiliki kultivasi yang lebih tinggi. Meskipun seorang jenius dari Blackcliff Palace telah memberinya setetes deus shoot bambu-bambu lunar, dia masih belum sepenuhnya pulih. Bahkan Ye Yanyu harus berdagang dengan Zhao Feng untuk 2 tetes solar lunar sky bamboo shoot dew untuk pulih. Jika kamu tidak ingin berdagang maka aku akan pergi. Zhao Feng perlahan bangkit dan melambaikan tangannya. Semua orang merasakan indera mereka kembali ke ngarai misterius. Semuanya saat itu diciptakan oleh ilusi energi mental dari Zhao Feng dan tidak ada yang terpisah dari mereka yang berada di alam inti asal atau yang lebih tinggi dapat melihat apa yang terjadi. Tunggu. Cigui mengertakkan gigi dan memanggil Zhao Feng. Zhao Feng tampaknya tampak bingung kembali ke arah orang-orang dari istana Blackcliff. Alasan mengapa dia menyarankan perdagangan berarti dia jelas memiliki kepercayaan diri. Saat ini kekuatan Cigui telah menurun dan membutuhkan Sky Marking Stone dan Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Deus segera. Jika aku bisa mendapatkan 2 item ini kekuatanku akan pulih dan bahkan mungkin naik sedikit. Cigui membuat keputusan dan mengambil cakar sebesar pohon dari cincin interspatialnya lalu melemparkannya ke tanah. Cakar kalajengking raksasa. Zhao Feng mengangguk. Setelah itu Cigui memberitahu pemuda lain dari Blackcliff Palace untuk mengeluarkan kristal perak gelap dengan ekspresi sedih. Tulang kristal yin yang mematikan. Zhao Feng sangat puas. Kami hanya memiliki 2 item ini. Bahkan jika kami memiliki rumput 10.000 cores, kami tidak akan memberikannya kepada Anda karena nilainya jauh lebih tinggi dari 2 yang Anda berikan. Petik 2. Cigui berkata dengan rendah dan tertawa dingin di dalam hatinya, tanpa rumput 10.000 mayat hantu Anda tidak akan bisa mencapai tingkat True Lord Rank dan tidak peduli seberapa beracun mereka dan seberapa tajam serangan mereka, itu akan menang, aku tidak bisa mengancamku. Petik 2. Pada kenyataannya Cigui dan teman-temannya benar-benar tidak memiliki 10.000 cores grass. Jika mereka memilikinya mereka sudah akan menggunakannya pada mayat hantu mereka sendiri. Baik, Zhao Feng mengungkapkan ekspresi yang hampir tidak bisa dikendalikan. Alasan mengapa dia menyebutkan 10.000 mayat rumput adalah untuk menyesatkan pikiran Cigui dan membuatnya berpikir bahwa dia membutuhkannya untuk meningkatkan tingkat mayat hantu. Dia tidak akan berpikir bahwa Zhao Feng sudah meningkatkan tingkat mayat hantu dengan menggunakan jamur racun yin bumi. Kesesatan ini dapat menyebabkan Zhao Feng menyembunyikan kartunya dan membuat lawan meremehkan dirinya sendiri. Dia tidak bermimpi mendapatkan 10.000 cores grass. Baru saja mendapatkan cakar kalajengking dan Deadly Yin Crystal Bond sudah cukup. Demi keselamatan, Zhao Feng membuat Cigui mengirimkan 2 jenius True Mystic Rank puncak untuk berdagang dengannya karena di permukaan Blackcliff Palace memiliki keuntungan luar biasa. Anak ini sangat berhati-hati. Cigui mengangguk setuju. Beberapa saat kemudian Zhao Feng mendapatkan cakar kalajengking raksasa dan Deadly Yin Crystal Bond sementara Cigui mendapatkan apa yang diinginkannya. Kedua belah pihak mungkin tidak akan berpikir bahwa mereka akan saling berdagang. Cakar kalajengking raksasa dapat mempertajam cakar 2 mayat racun perak gelap dan dapat menebas pertahanan lawan, memungkinkan racun itu berlaku. Tulang kristal yin yang mematikan dapat meningkatkan kekuatan keseluruhan mayat. Petik 2. Zhao Feng sangat gembira di hatinya. Sisi istana Blackcliff. Cigui dan rekan-rekannya memiliki ekspresi redup dengan niat membunuh ketika mereka menyaksikan Zhao Feng pergi. Kakak senior, apakah kamu ingin? Seorang pemuda kurus melambaikan tangannya dalam gerakan memotong. Pada titik ini, Zhao Feng membelakangi mereka dan hanya berjarak 100 yard. Dapat dikatakan bahwa ini adalah waktu terbaik untuk menyerang. Apakah bocah ini benar-benar tidak takut pada kita? Kematian muncul di mata Cigui saat dia perlahan mengangkat tangan. Para jenius dari istana Blackcliff semua menahan napas dan menjilat bibir mereka dengan gembira. Dengan satu perintah mereka bisa memerciki darah Zhao Feng dan mengambil nyawanya dan harta karun. Babak 411 umpan bunuh gagal. Di udara ngarai, asap hitam bergulung melintasi langit dan segala sesuatu dalam radius 10 mil sudah mati. Cigui berdiri di tengah dan nyala api putih menari di matanya.
Satu tangan diangkat dan niat membunuh dilepaskan. Orang-orang dari istana Blackcliff memiliki ekspresi bersemangat dan mengerikan saat mereka menahan napas. Pada saat ini bahkan Ye Yanyu 2 mil jauhnya merasakan niat membunuh yang mengerikan. Miao miao, kucing kecil pencuri itu menguap, seolah-olah tidak peduli dengan nyawa atau kematian pemilik sebelumnya. Kucing kecil pencuri, jika dia mati kamu juga akan terseret ke bawah. Ye Yanyu mengungkapkan ekspresi khawatir. Dia tidak peduli apakah Zhao Feng mati atau hidup tetapi takut bahwa kematiannya juga akan menyeret kucing kecil pencuri yang memiliki perjanjian darah dengannya. Kekuatan menyeret ke bawah ini bergantung pada jarak di antara mereka, kultivasi, garis keturunan dan kekuatan jiwa mereka. Namun, itu jelas Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu sangat dekat satu sama lain dan mereka tidak memiliki perbedaan besar di antara mereka. Miao miao, kucing kecil pencuri itu melambaikan cakarnya dan menunjukkan ekspresi dingin, menandakan bahwa bahkan jika ia mati, ia akan menjatuhkan pemiliknya sebelumnya. Tidak, ini terlalu berisiko. Bagaimana jika Zhao Feng memutuskan untuk membunuhmu terlebih dahulu sebelum dia meninggal karena keengganan? Petik 2. Ye Yanyu tidak bisa menahannya dan berdiri. Hanya ada 2 mil di antara mereka dan yang perlu dilakukan Zhao Feng adalah memblokir 1 atau 2 saat dan Ye Yanyu akan tiba. Namun, Zhao Feng telah mengubah hitamnya menjadi yang dari istana Blackcliff dan berjalan perlahan. Dia bahkan tampaknya tidak merasakan niat membunuh dingin dari orang-orang di belakang. Bocah ini, apa dia yakin aku akan menyelamatkannya? Petik 2. Ye Yanyu marah dan menginjak kakinya di tanah. Zhao Feng terlalu dekat dengan istana Blackcliff dan sekali Qigui dan Kompi menyerang Ye Yanyu tidak akan punya waktu untuk menyelamatkannya. Namun, pada saat kritis ini tangan yang diangkat Qigui tidak pernah diturunkan. Tanda keraguan yang jarang muncul di wajahnya. Itu benar, Ye Yanyu melihat tanda perjuangan yang jelas di wajahnya. Bahkan para jenius dari Blackcliff Palace merasa aneh. Saudara Qigui biasanya tegas, apa yang harus dikhawatirkan? Pada titik waktu ini, tanpa sadar, garis keturunan Qigui, mata roh jahat, tiba-tiba menjadi gelisah. Dia mengolah Dao of Ghost Course dan energi mentalnya lebih kuat dari yang lain budidaya. Menambahkan fakta bahwa ia memiliki garis keturunan mata, ia memiliki naluri yang sensitif. Qigui selalu mempercayai instingnya tanpa keraguan dan itu telah memungkinkan untuk melarikan diri beberapa kali sebelumnya. Sebuah adegan tiba-tiba muncul di benak Qigui. Mata langit, muncul di langit dan menatap dunia seolah-olah itu adalah eksistensi yang sejajar dengan surga dan bumi. Pada saat terakhir, tatapan mata surga seakan melihat menembus tubuhnya dan masuk ke dalam jiwanya. Hu gelombang, Qigui menggelengkan kepalanya dan cegukan. Suara-suara dari orang lain dari Blackcliff Palace terdengar di telinganya, Saudara Qigui, jika kita tidak bergerak sekarang kita akan kehilangan kesempatan. Qigui melihat ke atas dan melihat bahwa Zhao Feng telah berjalan keluar dari 100 yard, masih dengan kecepatan lambat. Itu Ye Yanyu yang malah bergegas mendesak. Mundur, Qigui tiba-tiba memutuskan bahwa tidak ada yang mengerti. Meskipun para jenius dari istana Blackcliff terkejut mereka tidak berani menentang perintah dan mundur. Saudara Qigui, anak itu sangat dekat dengan kita dan sekali kita bergerak bahkan Ye Yanyu tidak akan berhasil tepat waktu. Pemuda yang kurus seperti cabang. Tidak mengerti, bocah ini tidak berpura-pura tenang. Dia benar-benar tidak takut pada kita dan yang paling penting, aku tidak bisa melihat keterampilannya yang sebenarnya. Petik 2. Qigui berkata dengan sungguh-sungguh. Di Purple Saint Ruins Qigui akrab dengan 10 True Lord Ranks lainnya dan dia tahu sedikit tentang Ye Yanyu dan bahkan jenius nomor 1. Namun, semakin banyak Qigui berinteraksi dengan pemuda ini di depannya semakin dia merasa takut bahwa Zhao Feng itu. Ada pepatah, musuh yang tidak dikenal jauh lebih menakutkan daripada musuh yang dikenal. Para jenius dari istana Blackcliff tidak bergerak dan menyaksikan Zhao Feng terbang 1 mil. Aku ingin menipu Qigui ini, tapi sepertinya dia cukup berhati-hati. Zhao Feng bergumam pada dirinya sendiri dengan sedikit penyesalan. Dia sengaja berbalik pada mereka untuk memberi mereka cacat untuk membunuhnya. Zhao Feng yakin bahwa Ye Yanyu tidak akan hanya menontonnya mati. Oleh karena itu para jenius dari istana Blackcliff dan Ye Yanyu akan bentrok dan setelah ini berhasil, Zhao Feng memiliki kesempatan tinggi untuk membuat setengah dari istana Blackcliff tetap dan mungkin bahkan dapat membunuh Tuan True Rank Qigui. Lagi pula,
Penurunan kekuatan Qi Gui lebih besar dari milik Ye Yanyu dan Ye Yanyu sudah banyak pulih dari penggunaan Solar Lunar Sky Shoot bambu dari beberapa hari yang lalu. Dalam pertukaran dengan Zhao Feng dan kucing pencuri kecil sebagai dukungan, Ye Yanyu memiliki 50-60% untuk membunuh Qi Gui. Bahkan jika mereka tidak bisa membunuhnya, mereka akan dapat membunuh pasangan lain dan rampasan perang akan bermanfaat bagi Zhao Feng karena mereka tentang Dao of Ghost Course. Sayangnya, Qi Gui malah mundur pada saat kritis dan karenanya, dia menghindari umpan-umpan ini, yang berarti bahwa triknya berakhir dengan kegagalan. Mengapa gagal? Zhao Feng merasa bahwa dia bertindak terlalu tenang dan membuat Qi Gui mewaspadai Ye Yanyu. Tentu saja, ada juga perlindungan naluriah yang juga dimiliki mata spiritual Dewa Zhao Feng yang membuatnya melarikan diri. Sebagai contoh, kembali di kota Sun Feather, Zhao Feng telah dikejar oleh seorang penatua keluarga Qiu, tetapi ini telah dirasakan olehnya sebelumnya dan dia bersiap untuk itu. Segera, Zhao Feng dan Ye Yanyu bertemu dan yang terakhir menghela nafas tetapi memiliki wajah yang dingin. Kamu lebih baik tidak memiliki trik dan bahkan tidak berpikir tentang bekerja dengan kekuatan jahat seperti Istana Black Cliff. Dewi Ye benar, saya ingin berdagang dengan Istana Tebing Hitam tetapi tidak berpikir niat jahat Taois ini membunuh di hati mereka. Saya harus berterima kasih kepada Dewi Ye karena telah membantu saya. Petik 2, kata Zhao Feng. Dalam hal kolaborasi dia akan memilih sekte spiritual bulan murni pertama. Ini adalah yang terkuat dari 3 sekte dan benar. Apapun yang dikatakan, mereka lebih baik daripada Istana Black Cliff dan jauh lebih aman. Ye Yanyu hendak mengatakan sesuatu tetapi suara terbang muncul dari jauh. So. 8 atau 9 sosok melintas di udara dan menuju ke arah ini. Di antara mereka adalah aura True Lord Reng yang kuat yang bahkan lebih kuat dari Qi Gui dan pemuda berjubah darah. Bisakah bala bantuan saudara Mo Yu telah tiba? Para jenius dari Black Cliff Palace menunggu dan kilasan kegembiraan muncul di mata Qi Gui. Namun, ekspresinya berubah secara dramatis ketika ia melepaskan indera spiritualnya. Menjalankan, Qi Gui memerintahkan dan memimpin kelompok dalam retret. Beberapa saat kemudian, 8 atau 9 angka cahaya bulan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan tiba. Pemimpinnya adalah pemuda berjubah perak tampan dengan rambut merah. Kultivasinya telah mencapai tahap awal dari True Lord Reng dan sedikit lebih kuat dari Qi Gui dan darah yang berjubah True Lord Reng. Petik 2. Mata pemuda berjubah perak itu berbinar ketika dia melihat Ye Yanyu dan berkata sambil tersenyum, "Saudari Ye, kami menemukan beberapa hal di sana jadi datang agak terlambat, maaf soal itu. Aku sudah cukup, hanya 2 True Lord Rangs dari Moon Demon Palace dan Black Cliff Palace tidak cukup untuk mengancamku." Petik 2. Ye Yanyu duduk bersila di tanah dengan sikap tanpa emosi, sama sekali tidak peduli dengan pemuda berjubah perak. Zhao Feng bisa melihat bahwa jubah perak ini tuan sejati adalah salah satu dari mereka yang mengejar Ye Yanyu dan dia tidak terkejut. Mengapa seseorang seperti Ye Yanyu tidak akan memiliki pemuda tampan mengejarnya? Kebanyakan anak muda yang normal mungkin bahkan tidak memiliki hak atau keberanian. Ada 1 atau 2 saudara perempuan bela diri yang cukup baik dengan Ye Yanyu dan mulai berbicara dengannya. "Sister Ye, kamu terluka. Siapa lagi selain Brother Lu yang bisa menekan Sister Ye dengan kekuatannya?" Kedua saudara perempuan bela diri telah mencapai puncak True Mystic Rank dan keduanya terkejut. Ye Yanyu tersenyum dan segera memberitahu apa yang terjadi dengan Qi Gui dan darah itu berjubah tuan sejati. Sulit membayangkan bahwa Sister Ye memiliki keberuntungan ini. Harta karun di gua ini bahkan lebih baik dari milik kita. Petik 2. Gadis-gadis itu sedekat saudara perempuan dan hanya memandang mereka terasa menyenangkan. Para murid laki-laki dari sekte spiritual bulan murni mendesah dengan kekaguman. Ye Yanyu tidak cacat, namun Ye Yanyu dan beberapa orang lainnya semuanya sangat cantik dan bahkan Tuan Perak berjubah tidak bisa menyela. Zhao Feng tidak keberatan dengan ini dan sebaliknya terkejut dengan kekuatan sekte spiritual bulan murni. Dalam kelompok Ye Yanyu dan pemuda berjubah perak adalah True Lord dan lebih dari setengah sisanya adalah puncak True Mystic Rank. Tahap akhir kekuatan benar Mystic Rank Zhao Feng berada di bagian bawah di antara sekte spiritual bulan murni. "Kakak Ye, siapa bocah ini?" Laki-laki berjubah perak dan teman-temannya akhirnya menemukan topik untuk didiskusikan dan mata mereka mendarat pada Zhao Feng dengan cepat. Zhao Feng tidak memiliki aura dari 3 sisi padanya dan ini memberi mereka banyak spekulasi.
Setiap jenius yang memasuki reruntuhan Sein Ungu memiliki bukti warisan dari 3 sekte. Hehe, aku pikir dia adalah tawanan perang Sister Ye. Seorang gadis muda yang cantik tersenyum dan memeriksa Zhao Feng dan bahkan menyentuh rambut birunya. Alis Zhao Feng berkerut tetapi tidak melakukan apa-apa. Kekuatan The Pure Moon Spiritual Sekte tidak hanya menakutkan. Menurut apa yang dia tahu 5 dari 10 True Lord Ranks berasal dari Sekte Spiritual Bulan Murni termasuk yang terkuat. Kucing ini juga sangat dipotong. Gadis lain ingin menyentuh kucing kecil pencuri tetapi dihindarinya. Sister Ye, ada apa dengan manusia dan kucing ini? Mata pemuda berjubah perak bersinar, dan murid-murid pria lainnya memeriksa Zhao Feng dengan hati-hati. Ye Yanyu akhirnya hanya menyebutkan tentang kesepakatan antara dia dan Zhao Feng. Apa yang harus dibicarakan dengan para badut ini? Kami hanya akan menangkapnya dan menyiksa rahasianya. Petik 2. Pemuda berjubah perak itu dengan dingin melepaskan aura real spirit realmenya dan udara tampaknya dipenuhi dengan cahaya bulan yang cemerlang yang membuat orang lain tidak bisa bernapas.